Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi mandati akramati fid darin amin. Summa qala fasartu kullin ay yura muttarida munhakisan wa zahiran la ab'ada wala musawiyan wala tajawuzan bila qarinatin biha tuhurriza wala bima yudra bimahdudin wala mustarakin minal qarinati khala wa indahu min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi wala yajuzu fil hududi dhikru aw wajahizun fi rasmi padrima rawaw. Bermula syarat masing-masing. Syarat had, syarat rasam itu ayyuro, bahwa dilihat akan ia masing-masing akan muttaridan, mengusir, munhakisan, membalik, wa zahiran, dan zahir, la ab'ada, tidak jauh, wala musawiyan, tidak sama, wala tajawuzan, dan tidak melewati. Bila qarinatin biha tuhuriza, dengan tanpa qarinah. Bila qarinah dan tanpa qarinah, dengannya qarinah dia dijaga. Wala bima yudra bimahdudin, tidak juga dengan sesuatu yang diketahui akan ia dengan mahdud, dengan yang didefinisikan. Tidak juga dengan mustarak, dari qarina sunyi dia. Wa indahum, menurut mereka ulama mantik, di antara jumlah yang ditolak adalah antadkhulal ahkamu fil hudud, bahwa masuk hukum di dalam definisi, dan tidak boleh dalam definisi menyebutkan kata awal, dan boleh pada rasmi. Padrima rawaw, ketahuilah olehmu apa yang mereka riwayatkan atau apa yang mereka berpendapat. Rawaw, mereka riwayatkan. Kita masuk di bagian akhir daripada bab mu'arrifat, tentang syarat-syarat mu'arrifat. Aku katakan, syaratul mu'arrifi ayyakuna muttaridan munhakisan. Muttaridan tadi salah terjemah, bukan mengusir tapi mengumpulkan. Bermula syarat mu'arrif, kalimat yang menerangkan kalimat lain
atau disebut dengan qaulus syari' adalah bahwa ada ia itu muttaridan munhakisan. Arti muttaridan adalah jami'an li afrodil mu'arraf, mengumpulkan bagi individu-individu yang didefinisikan, mani'an min dukhuli ghairihi, yang mencegah dari masuk selainnya individu. Kata'rifil insani bil hayawanin natiq, seperti mendefinisikan insan dengan kata hewan natiq. Falau kana ghaira jami'in, maka jikalau ada ia definisi itu tidak jami', tidak menggabungkan, kata'rifil hayawani bin natiq, seperti mendefinisikan hewan dengan natik. Ini tidak menggabungkan, tidak mencakup. Apa itu hewan? An-natik, yang pandai bicara. Kalau diartikan hewan yang pandai bicara, lalu mana saja hewan yang pandai bicara? Hanya manusia. Jadi kata natik tidak mencakup binatang buas, tidak mencakup binatang peliharaan, tidak mencakup hewan ternak. Jadi mendefinisikan hewan dengan kata-kata natik itu tidak sah, karena kata-kata natik hanya mencakup sebagian hewan saja yang namanya manusia, tetapi dia tidak bisa membawa binatang buas, itu kan hewan juga, binatang peliharaan, hewan ternak. Atau ghairu mani', atau ghairu mani', kalau sekiranya definisi itu tidak mani', tidak mencegah individu lain untuk masuk. Kata'rifil insani bil hayawan, seperti mendefinisikan manusia dengan hewan. Apa itu manusia? Hewan. Apakah kata hewan terkhusus kepada manusia? Bisa mengkat hewan yang lain? Tidak. Berarti dia tidak punya potensi mani'. Niscaya tidak salah definisi. Nah, niscaya tidak salah definisi. Irfan, ini apa? Pena. Ma huwa pena? Pena adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menulis. Apakah definisinya benar? Nah, tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak mani'. Tidak mani'. Definisi antum tidak mani'. Definisi antum bisa memasukkan spidol. Definisi antum bisa memasukkan pensil. Definisi bisa memasukkan dapur tulis. Definisi antum bisa memasukkan asal. Termasuk alat ukir dari listrik itu untuk menulis besi. Apa itu pena? Pena adalah
Pena ada. tulis yang digunakan di atas kertas dan tintanya tidak bisa dihapus dan hanya bisa dihapus dengan Nah, sekarang ada pena yang tintanya bisa dihapus. Berarti definisinya tidak jamin. Mani oke, spidol nggak masuk, ya, karena nggak tulis di atas kertas. Tapi ada juga orang tulis di atas kertas, atas kardus. Kardus kan kertas juga. Kemudian tidak jamin dengan kata-kata tintanya tidak bisa dihapus, jadi dia tidak jamin. Karena hari ini ada pena yang bisa dihapus tintanya. Oke, tidak bisa mendefinisikan pena. Apa itu spidol? Alat yang memiliki Alat? alat yang memiliki busa di ini. Ada busa di dalamnya. Ini juga spidol. Asalnya spidol juga. Ada busa di dalamnya. Tiap mobil juga spidol. Nah, jadi definisinya nggak manik. Masuk merembak barang-barang lain. Apa spidol? Sebuah benda yang digunakan biasanya untuk menulis di papan tulis dan Jadi nggak boleh ini untuk dipakai. bisa biasanya. Masya Allah. Nah, itulah syarat definisi. Dia harus majami', dia mencakup afradnya dan dia musir afrad yang lain. Itu syaratnya. Muttari' munakis atau jami' wa mani'. Kita nggak perlu mempelajari definisi spidol itu apa. Yang kita maksud sudah mengerti dengan syarat definisi. Sudah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, boleh kasih syarat pertama, boleh kedua. Pertama jami', yang kedua mani', yang ketiga ayyakuna zahir, bahwa ada ia definisi itu jelas. Nah, dengan definisinya bertele-tele tapi jelas. Mana contohnya? Ka ta'rifil hinta bil qumh, seperti mendefinisikan gandum dengan qumh. Apa itu hinta? Qumh itu boleh. Nah, apa itu insan? Basyarun. Itu jelas. Jadi definisi itu lebih jelas daripada yang didefinisikan. Jangan sampai yang mendefinisikan lebih sulit daripada yang didefinisikan. Nah, contoh Allah, apa contohnya? Apa itu insan? Insan ada umru'un. Nah, yang lebih tersohor adalah bahasa basyar. Insan menengah misalnya. Umru'un lebih jarang orang dengar, lebih jarang dipergunakan. Nah, ketika kita ditanya insan itu apa, basyar, ini boleh. Karena dari bahasa sulit ke bahasa lebih mudah. Tapi kalau insan didefinisikan umru'un, sampai ada saudara kita melihat hati umur itu sampai lihat kamus. Nah, itu saking jauhnya bahasa umur itu digunakan. Umur nggak perlu lihat kamus. Di kulli imri'in ma nawa. Nah,
Amma idza kana ab'ada minhu, adapun apabila ada ia definisi itu lebih jauh darinya yang didefinisikan, seperti ta'rifil asad dengan godam far, mendefinisikan singa. Apa itu singa? Godam far. Atau sama ta'rifil adadil fardi bima laysa bizawjin, mendefinisikan bilangan tunggal. Apa definisinya? Ma laysa bizawjin, bilangan yang tidak genap. Wazawji, dan mendefinisikan bilangan genap bima laysa bifardin, sesuatu yang enggak ganjil, maka tidak sah. Apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang tak cair. Nah, itu definisi yang enggak benar. Apa itu tempat yang tinggi? Tempat tinggi adalah tempat yang rendah. Tempat rendah, tempat yang tak tinggi. Itu tidak boleh, itu namanya musawin. Jadi syaratnya adalah mu'arrif lebih jelas daripada mu'arraf. Kalau sebaliknya mu'arrif lebih jauh atau lebih tak jelas daripada mu'arraf atau sama, maka hukumnya tidak sah. Ada berapa syarat? Wa alla yakuna bi alfazi majazin fihi min ghairi qarinatin tu'ayyinul murada, bahwa tidak ada ia definisi itu dengan lafaz-lafaz majaz, bi alfi majazin, dengan lafaz-lafaz majaz, bihi, dengannya lafaz, dari tanpa ada qarinah yang menentukan akan maksud. Contoh, ta'rifil balid, mendefinisikan orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Himarin yaktubu, keledai menulis. Keledai yang menulis. Wa alla tatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud, bahwa tidak bergantung mengenalinya definisi atas mengenali yang didefinisikan. Tidak bergantung mengenali definisi kepada mengenal yang didefinisikan. Dalam ilmu tauhid ini terjadi namanya dur. Untuk apa definisi? Apa itu definisi? Tak lupa lagi. At-ta'rif huwa ma'rifatu syai'in bi syai'in, mengenal sesuatu dengan sesuatu. Itu namanya ta'rif. Jadi definisi itu gunanya untuk mengenal yang didefinisikan. Sementara untuk mengenal definisi bergantung kepada yang didefinisikan. Mengenal definisi perlu kepada yang didefinisikan. Mengenal yang didefinisikan bergantung kepada definisi, dan definisi bergantung kepada yang didefinisikan. Hanya mutar. Itu hukumnya tidak sah. Mana contoh? Kata'rifil adadil fardi bima taqaddam, seperti mendefinisikan bilangan tunggal dengan pembahasan terdahulu.
Apa itu bilangan tunggal? Bilangan yang enggak ganjil. Apa bilang enggak ganjil? Bilangan yang tunggal. Itu namanya lempar tanggung jawab. Artinya si definisi tidak mampu menjalankan tugasnya. Wa alla yakuna bil alfazil mustaraka min ghairi qarina, bahwa tidak ada ia definisi itu menggunakan lafaz mustarak dari tanpa qarina. Ana lafaz mustarak ka ta'rifis syamsi bil ain, mendefinisikan matahari dengan ain. Matahari adalah ain, sementara ain itu banyak maknanya, maka tidak sah. Fa in wujidat qarinatun, apabila ditemukan akan qarinah ka ta'rifiha bil ainil mudhi'a, seperti mendefinisikan matahari dengan ain yang bersinar, sah ta'rif, maka sah mendefinisikan. Wa idkhalul ahkami fil hudud la yajuzu, memasukkan hukum hakam di dalam definisi itu tidak boleh. Ana contoh, ta'rifil fa'il, seperti definisi fa'il dalam bab nahwu. Fa'il adalah ismun marfu', isim berhukum rafa'. Ini menurut aturan ilmu mantik itu enggak sah. Definisi tidak boleh ada hukum. Apa itu salat? Sebuah ibadah wajib, enggak boleh. Apa itu puasa? Puasalah amalan yang wajib dilakukan, tidak boleh. Jadi dalam definisi itu enggak boleh ada kandungan hukum. Kenapa? Li'anna raf'a hukmun min ahkami, karena sesungguhnya rafa itu salah satu hukum dari hukum-hukumnya fa'il. Li'anna al-mu'arraf yatawaqqafu ala ajza'i ta'rif. Kenapa tidak boleh masuk hukum dalam definisi? Karena sesungguhnya yang didefinisikan, di fathah ra itu akan bergantung kepada bagian-bagian definisi. Wa idza ja'alna al-hukma juz'an minha, apabila kita jadikan hukum akan bahagian darinya definisi, wal halu annahu yatawaqqafu 'alal mu'arraf, padahal keadaan itu sesungguhnya keadaan itu bergantung ia keadaan kepada yang didefinisikan, yaitu fathah ra. Jadi mu'arraf bergantung kepada ta'rif, sementara dalam ta'rif ada hukum. Hukum itu adalah bagian daripada mu'arraf. Li'anna al-hukma ala syai' far'un an tasawwurihi, karena sesungguhnya hukum di atas sesuatu itu merupakan cabang dari tasawurnya. Lazimat dur, akhir terjadilah dur, saling ketergantungan. Wa huwa mamnu, dianya dur itu tertolak, baik menurut ilmu akal dalam pembahasan tauhid atau menurut ilmu yang terjadi di lapangan. Wala yajuzu idkhalu aw allati li syaqfil had, tidak boleh memasukkan kata-kata au karena ragu dalam definisi. Kakaulika, seperti perkataanmu, fi ta'rifil balid, dalam mendefinisikan orang bodoh. Siapa orang bodoh? Alladzi la yafham aw la yastaqim. Orang bodoh adalah orang yang tidak paham
atau orang yang tidak istiqomah. Ini tidak boleh. Ala sabilis syakki, atas jalan ragu. Artinya orang bodoh imma hadza wa imma hadza. Orang bodoh itu definisinya adalah ada kala orang yang enggak paham, ada kala orang yang tidak istiqomah. Adapun untuk taksim, adapun lit taksimi, untuk membagi, fa innahu yajuzu idkhaluha, maka sesungguhnya taksim itu boleh memasukkannya atas makna annal mu'arrif kismani, sesungguhnya definisi ada dua macam, ismun hadza wa ismun hadza, satu macam ini dan satu macam ini. Fayakunu ta'rifu fil haqiqah ta'rifaini li syai'aini mukhtalifaini, maka jadilah definisi pada hakikatnya itu dua definisi bagi dua sesuatu yang berbeda kedua-duanya. Contoh, ta'rifun nazar, mendefinisikan nazar. Ilmu terbagi dua, ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Ilmu nazari adalah pengetahuan yang bergantung kepada nazar. Orang bertanya, ma makna nazar? Lalu kita definisikan, nazar adalah fikril muaddi ila ilmin, pemikiran atau berfikir yang mengantarkan kepada keyakinan, au ghalabatiz zannin, atau kepada berat dugaan. Nah, au di sini bukan lisyak, tapi au untuk taksim, yakni maksudnya adalah annan nazra kismani, sesungguhnya nazar ada dua macam. Al-awalu fikrul muaddi ilal ilmi, yang pertama fikir yang mengantarkan kepada yakin. Wasani fikrul muaddi ila ghalabatiz zannin, fikir yang membawa kepada berat dugaan. Nah, adapun pada rasmi, maka boleh masuknya huruf au, rasmi. Ingat kan? Rasmi terbagi dua, ada rasmi tam, ada rasmi nakis. Rasmi tam kapan? Pakai khas. Hah? Rasmi tam, Jinsul kulit khusus. jinsul qarid sama khas. Rasmi nakis, Khus. Khus saja. khas saja atau Jinsun baik jinsun ba'id Mahfuz. sama khas. Jadi rasam ada tiga. Rasam tam terdiri pada jinsun khas atau rasam nakis khas saja atau jinsun ba'id tambah khas. Itu namanya rasmi. Nah, pada rasmi itu boleh masuk au, seperti perkataanmu dalam mendefinisikan insan. Apa itu insan? Al-hayamun dahik. Ini namanya rasmut tam atau qabil lil ilmi.
al-hayawan ad-dahik atau al-hayawan qabil lil ilmi. Wa san'atil kitabah, dan pandai menulis. Apa bedanya rasmu sama had? Wal farqu bainal haddi wa rasmi, perbedaan antara had sama rasm, annal mahiyya yastahilu an yakuna la faslani alal badal. Sesungguhnya mahiyatuz zat itu mustahil bahwa ada baginya dua fasal. Mustahil baginya ada dua fasal di atas badal, dan boleh bahwa ada baginya khassatan, dua yang khusus. Kadzalik, seperti demikian. Dua fasal maksudnya fasal pada ta'rif, pada hatam. Hatam kan jenis sama fasal. Jadi setiap barang-barang itu pasalnya cuma satu. Al-insan pasalnya adalah natiq. Nah, nggak boleh insan memiliki dua pasal, kadang pakai yang ini, kadang pakai yang itu. Tapi dia boleh memiliki banyak khas. Nah, apa itu khas? Al-insan hayawan ad-dahi, hayawan qabilul lil ilmi, al-hayawan san'atil kitabah, al-hayawan mustali, hewan yang pandai membeli. Nah, itu boleh. Khasnya boleh banyak, tapi fasalnya nggak boleh banyak. Itu bedanya. Fasal sesuatu yang tidak boleh lebih daripada satu, sementara rasam yang terdiri pada khas saja atau jenis baik bersama khas, dia boleh beberapa buah. Titik. Ada pertanyaan sampai di situ sebelum dilanjutkan kepada qadaya wal ahkam. Ini merupakan tasawur mabadi daripada tasdik. Jadi tasawur kita ada selesai. Ilmu terbagi dua, tasawur sama tasdik. Tasawur ada mabadi, mabadinya adalah kuliah yang 5. Kemudian maqasidnya adalah qaulus syari'. Nah, qaulus syari' itu terbagi 5. Ada namanya hatta, had nakis, rasam tam, rasam nakis, kemudian ta'rif bil lafzi. Itu selesai semuanya, masuk nanti bagian 2 tasdik. Tasdik terbagi dua juga, mabadi sama maqasid. Mabadi tasdik adalah qadaya wal ahkam. Ini nggak bisa pakai sekali dua. Nyambung ke sini suaranya. Musalam. Santo Roger ini. Yasalunaka ma'adha yatakum qul ma kuntum min khairin falillahi bin. Balikan gitu. Bolak-balik aja, perkara yang sama. Kapasitasnya sama, bukan ganjil magenap sama. Tapi kemampuan dia atau kemasyhuran pemahaman, sesuatu yang melahirkan pemahamannya sama. Sama dengan asad. Asad, maklum? Godompar. Godompar jarang didengar. Nah, berarti asad sama godompar nggak sama dia. Asad masyhur, godompar baik. Nah. Sudah?
Oke, masuk bab baru. Babun fil qadaya wa ahkamiha. Mira. Bab tentang qadaya dan ahkamnya. Mahtamal as-sidqa lidatihi jara bayyanahum qadiyatan wa khabara. Kemarin kita bahas tentang mana yang dibahas kemarin? Walabzu imma talabun wa imma khabarun. Lafaz ada kala talab, ada kala khabar. Lafaz ada kala talab, ada kala khabar. Sebetulnya lafaz itu tidak ada urusan sama ilmu mantik. Lalu dibahas saja ilmu lafaz karena ada kaitan dengan catatan kemarin. Lafaz tidak ada urusan sama ilmu mantik. Dibahas lafaz karena berkaitan dengan dibahas lafaz karena berkaitan dengan pada halaman 16 sebelum adwa dilalah wadiyah. Ada anwa dilalah wadiyah, dua alinea sebelumnya. Wa bima taqarrara wa limat insar ulum fi tasarruf tasdiqat kulli minhuma mabadi wa maqasid. Mabadi tasawwur kulli khams, maqasidnya adalah qaul syar'i. Mabadi tasdiq adalah qaul ahkam. Maqasidnya qiyas bi aqsami fan hasara fanul mantiq fi hadhihi al-abwa arba'ah. Amma bahsud dilala wa ma bahs alfaz fa inna ma dzukira fi kutubil mantiq li tawaqqufi bahsil kuliyatil khamsi alaih. Nah, karena bergantung membahas kuliah yang 5 kepadanya. Nah, termasuk juga pembahasan qadaya wal ahkam itu bergantung kepada pembahasan lafaz. Sehingga lafaz terbagi dua macam. Satu macam dia masuk dalam pembahasan kuliah yang 5, yaitu tolab atau insya. Sementara khobar masuk dalam pembahasan qadaya wal ahkam. Nah, supaya peta mantik itu ada di gambaran. Khair. Mahtamal as-sidqa lidatihi, sesuatu yang bisa saja ia sesuatu akan benar. Sesuatu yang bisa saja ia sesuatu akan benar bagi zatnya, jaro, berlaku, bainahum antara mereka sesuatu oleh qudiyah dan khobar. Aku katakan, lamma faragha min mabadi tasawurat wa maqasidiha, tatkala telah selesai yang musannaf daripada mabadi tasawur dan maqasidnya tasawur, akhaza yatakallamu ala mabadi tasdiqah, memasuki yang musannaf, berbicara yang musannaf
atas mabadi tasdiqat, dan dianya mabadi tasdiqat adalah qadaya dan ahkam-ahkamnya. Wa wahidul qadaya qadiyah, bentuk mufrad qadaya adalah qadiyah. Apa itu qadiyah? Qadiyah itu adalah muradif bagi khabar. Jadi qadaya itu artinya berita. Wa ta'rifuha, definisinya qadiyah adalah murakkab. Ihtamala sidqa wal kaziba li zati. Murakkabun, sesuatu yang dirangkai, yang bisa saja benar, bisa saja bohong karena zatnya. Nah, itu definisi daripada qadiyah. Tadi kita diperkenalkan definisi itu, dia memiliki kapasitas jami', mani', fahtimalus sidiki wal kadhib yukhrijul insya. Maka kemungkinan benar dan bohong itu mengeluarkan ia akan insya. Insya itu tidak ada kemungkinan benar atau bohong, pasti benar. Ketika si A mengatakan saya jual barang ini sama kamu, si B bilang saya beli, itu mau bohong mau benar, jual beli sudah terjadi, itu namanya insya. Tapi kalau dikatakan kemarin terjadi kecelakaan tunggal, seorang anak muda nabrak tiang listrik karena remnya sengaja dibongkar dari motornya, itu namanya qadiyah, atau bahasa lain khobar. Apa itu qadiyah? Khobar. Nah, apa itu qadiyah? Khobar. Boleh definisi kayak gitu? Boleh? Boleh. Nah, kenapa boleh? Qadiyah jarang diketahui, khobar maklum, masyhur. Atau definisi lengkapnya adalah khobar atau qadiyah adalah murakkabun ihtamal as-sidqa wal kadhib bidzati. Rangkaian yang bisa saja benar dan bohong karena zatnya. Kata-kata musannaf li dzatihi, karena zatnya, liyadkhula fihi ma yuqta'u bisidqihi, supaya masuk di dalamnya definisi oleh sesuatu yang sudah dipastikan benarnya, seperti khabar dari Allah dan khabar pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara definisi harus muttahid, harus jami'. Kalaulah definisi khobar itu adalah sesuatu rangkaian kata yang bisa saja benar, bisa saja bohong, apakah masuk ke dalamnya Quran yang sudah pasti benar? Apakah masuk ke dalamnya hadis Nabi yang sudah pasti benar, nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong? Masuk gak? Masuk. Berarti Al-Quran bisa saja benar, bisa saja bohong. Berarti Al-Quran tidak khobar. Al-Quran khobar atau bukan? Iya. Apa itu khobar? Sesuatu bisa benar, bisa bohong. Berarti Al-Quran tidak pasti benar. Berarti bukan khobar. Karena khobar bisa saja benar, bisa saja bohong. Al-Quran sudah pasti benar, berarti Al-Quran bukan khobar.
Nah, supaya tidak komplain seperti itu, maka disebutlah lidzati. Nah, sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja bohong karena zat berita, karena teks daripada berita, bukan karena faktor luar. Nah, berita Al-Quran itu kalau teksnya, kalau dari sisi teksnya tanpa melihat siapa mengeluarkan, itu dia berpotensi benar atau bohong teksnya. Tapi ketika yang mengeluarkan itu adalah Allah dan Rasulnya, hilang itu semuanya. Itu pentingnya ditulis kalimat lidzati. Jadi kata-kata musannaf lidzati itu supaya tercakup di dalam definisi sesuatu yang sudah dipastikan benar seperti berita dari Allah dan Rasulnya, wa ma yuqta'u bi kadhibi, sesuatu yang sudah dipastikan bohong seperti kaunil wahid nisfus samaniyah, keadaan satu adalah setengah dari 8. Betul Zahran 1/2 dari 8? Benar atau bohong? Pasti benar, pasti bohong? Sudah pasti bohong. Apakah ini berita atau bukan berita? Berita. Nah, supaya masuk dalam definisi berita adalah sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja bohong, padahal ini sudah pasti bohong, maka kita lihat lidzati. Nah, li'annana law nazarna ila zatil khabar, karena sesungguhnya kita jikalau kita memandang kepada zat khabar, kepada inti berita, kepada isi berita, la ra'ainahu, sungguh kita melihatnya itu berpotensi benar dan bohong. Dengan memutuskan nazar, tidak memandang kepada siapa yang memberitakan, wal waqi', dan realita. Nah, karena kalau kita memandang kepada zat berita, kepada isi berita, tanpa melihat siapa yang memberitakan, tanpa melihat apa faktanya, maka berita itu berpotensi bisa saja benar, bisa saja bohong. Tapi setelah kita memandang kepada siapa yang memberitakan, yaitu Allah dan Rasulnya, akhirnya yakinlah pasti benar. Setelah melihat faktanya, 1 itu bukan setengah dari 8, yakinlah kita itu sebuah kebohongan. Nah, fal qat'u bi ahdil amrayni, maka memutuskan dengan salah satu dua urusan, ini pasti benar, ini pasti bohong, itu dari sisi mukhbir, itu dari sudut pandang orang yang memberitakan, atau dari mukhbar bih, sesuatu yang diberitakan dengannya. Ada berita langit terbuat daripada daun pisang. Nah, itu di segi teksnya dia masuk kategori berita, mahtamlas sidqa wal kadzib. Tapi setelah melihat fakta mukhbar bih, maka bisa dipastikan itu bohong. Summal qadaya indahum kismani, syartiyatun hamliyatun wasani kulliyatun saksiyatun. Kemudian qadaya menurut mereka ulama mantik ada 2 macamnya. Pertama namanya qadaya syartiyah hamliyah, yang kedua namanya kulliyah saksiyah. Wal awalu, yang pertama yaitu syartiyah hamdiyah, ada kalam musawwar, ada kalam muhmal. Waswa, nah alat surnya
ada kuliah, ada juz'iyah. Euro dilihat ia. Wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Akhirnya empat pembagiannya. Haitsu jara, sesuai dengan yang berlaku. Imma bi kullin au bi ba'din. Ada kala dengan kulli, ada kala dengan ba'di, atau dengan bila syai'in dan laisa ba'du, atau serupa syibhin, jelas dia. Semuanya itu adalah mujabah dan salibah. Nah, kalau dia tadi terbagi 4, kemudian dibagi 2 lagi, ada mujabah, ada salibah, maka dia idzan ketika itu berubah menjadi 8. Aibah akan datang ia. Yang pertama disebut maudhu' dengan hamdiyah, yang terakhir disebut mahmul dengan sawiyah. Nah, sepanjang itu syairnya, pendek cuman sarahannya. Tidak sulit masalah. Aku katakan qadiyah ada 2 macam. Pertama qadiyah syartiyah, yang kedua qadiyah hamdiyah. Wal ula ya'til kalamu 'alaiha fil matan. Qadiyah yang pertama yaitu syartiyah, itu telah datang kalam, pembahasan di atasnya di dalam matan tadi. Wasaniyah, sementara qadiyah yang kedua yaitu qadiyah hamdiyah, itu mastamalat ala maudhu' wa mahmud, sesuatu yang mencakup atas maudhu' dan mahmud. Itu disebut dengan qadiyah hamdiyah. Dia mencakup di atas maudhu' dan mahmud. Nah, paham maudhu' dan mahmud? Okey. Contohnya Zaidun katibun. Mana maudhu'? Mana mahmud? Katibun. Di mana dibahas maudhu' mahmud? Di belakang Bapak. Nah, itu namanya definisi baik. Di mana dibahas belakangnya? Di belakang sudah selesai. Imma ayyakuna maudhu'uha kulliyan. Ada kala bahwa adalah maudhu'nya itu kulli. Ada kala bahwa adalah maudhu'nya kulli. Mana contoh maudhu'nya kulli? Al-insanu hayawan. Itu maudhu' kulli. Mana maudhu'? Insan. Itu kulli. Atau maudhu'nya juz'i. Contohnya Zaidun katibun. Mana maudhu'? Zaidun. Nah, kalimat Zaid menunjukkan kepada satu orang, berarti juz'i. Fasaniyatu tusamma sakhsiyah. Maka yang kedua disebut dengan sakhsiyah. Nah, yang kedua disebut dengan sakhsiyah. Wal ula, yang kedua mana ini? Hah? Pertama hamdiyah, kedua saksiyah. Pertama hamdiyah, yang kedua saksiyah. Nah, itu enggak mau rusak nih. Kita ulang ya. Qadiyah terbagi 2 macam. Pertama syartiyah, yang kedua hamdiyah. Syartiyah enggak perlu dibahas lagi, dah lengkap dalam matan kata beliau. Yang kedua ini atau hamdiyah. Hamdiyah itu mencakup maudhu' sama mahmul. Dan ada kala maudhu'nya kulli, seperti insan hayawan.
ada kala maudhu'nya juz'i seperti Zaidun katibun. Nah, berarti yang sedang kita bahas adalah qadiyah hamliyah nomor 2. Fasaniyatu tusamma sakhsiyah. Saniyatu di sini saniyah yang mana? Apakah yang kedua juz'ian atau kata yang kedua katibun? Sepertinya yang kedua ya. Kalau maudhu'nya kulli namanya hamliyah. Tapi kalau maudhu'nya juz'i disebut sakhsiyah. Oke. Wal ula yang pertama, mana yang pertama? Kulliyah atau hamliyah kulliyah. Oke, hamliyah kulliyah. Imma in kanat muhmalatan minas suwar, jika ada ia yang pertama itu kosong daripada suwar, disebutlah dia muhmalah, seperti al-insan hayawan. Wa in kanat musawwarah, jika ada ia itu dipakai suar, biangkana suaru kullan, dengan bahwa adalah suar itu kullan, suar itu kullan atau sesuatu pada makna kullan, maka qadiyah disebut dengan kuliah. Mana contoh qadiyah yang punya suar? Seperti kullu insani, ada kullunya, atau ammatul insani hayawan. Kullu insanin hayawan, ammatul insani hayawan. Itu disebut dengan qadiyah kulliyah. Wa in kana ba'dan, jika ada ia suar itu ba'ad, sebahagian, atau ma fi makna, sesuatu yang makna dengan sebagian, maka disebut dengan juz'iyah, seperti ba'dul insan hayawan, atau wahidun minal insan, salah satu dari manusia adalah hewan. Fatul khasu, maka diringkas, disimpulkan, annal qadaya arba'atun, sesungguhnya qadaya ada 4 macam. 1, sakhsiyah, jika maudhu'nya juz'iyah, contoh Zaidun katibun. Yang kedua muhmalah, in kana kulliyan, jika ada ia qadaya itu kulli, walam tusawwar, tapi tidak dipakai sur, seperti al-insan hayawan. Yang ketiga kuliah, bi ansuwirat bisur, kalau dikasih dia sur, kalau disur ia dengan sur, sur kulli, seperti kullu insanin hayawan. Atau juz'i, kalau dia dikasih sur dengan sur juz'i, seperti ba'dul insan hayawan. Wa kullun min hadhil arba'ah, masing-masing dari ini 4, imma ayakuna mujaban, ada kala bahwa ada ia mujab. Mujab itu tidak didahului oleh huruf nafi atau istifham, sebagaimana telah terdahulu
atau dia salib. Bukan solid tapi salib. Salib itu nafi. Contoh, Zaidun laisa bi katibin. Si Zaid itu tidak ia dengan menulis. Itu disebut dengan qadaya. Zaidun laisa bi katib. Qadaya saksiyah salibah. Al-insanu laisa bi hajar. Manusia bukan batu. Itu disebut qadaya muhmalah salibah. Wala syai'a minal insani bihajar. Tidak ada sesuatu dari manusia itu batu. Disebut dengan kuliah salibah. Badul insan laisa bihajar. Sebagai manusia bukan batu. Disebut dengan juz'iyah salibah. Jadi ada saksiyah mujabah, ada muhmalah mujabah, ada kuliah mujabah, ada juz'iyah mujabah, ada saksiyah salibah, ada muhmalah salibah, ada kuliah salibah, ada juz'iyah salibah. Kesimpulannya, fatakunul aqsam samani. Jadilah bagiannya 8. Wal awalu min kulli wahidin yusamma mawdu'. Yang pertama dari setiap masing-masing disebut mawdu'. Kata yang pertama. Kata yang kedua disebut mahmud. Itulah yang disyaratkan kepada yang ada kata-kata musannaf al-awwal. Titik. Boleh. Ilyas. Hapus papan. Hapus papan aja. Sengaja diulang ke belakang biar gambarannya tidak hilang. Siapa? Ini Mansur Syarif. Oke, sudah selesai. Ini juga kepada tadi kepada mabadi. Dan dia maqasid. Ini qiyas. Ini belum dibahas. Sekretas ada sekarang di sini. Wal ahkam. Nah, qadaya dia terbagi dua.
syartiyah sama hamliyah. Syartiyah nanti belum dibahas. Sekarang hamliyah. Hamliyah dibagi dua. Atau dibagi empat langsung. Pertama, hamliyah saksiyah. Kapan dikatakan hamliyah saksiyah? Hah? Apabila maudu'nya juz'iyah. Maudu'nya juz'iyah. Dia diambil dari kata ini. Penilaiannya di kalimat maudu'. Zaidun katibun. Jadi untuk membuktikan nanti saksiyah, antum lihat kalimatnya ini. Zaidun apabila juz'iyah, Ilyas, Ihsan. Tapi kalau sudah masuk ke sini kuliah, misalnya langit, nah dia enggak lagi saksiyah. Jadi menilai saksiyahnya lihat di sini. Maudu'nya khusus, juz'i. Yang kedua disebut dengan apa tadi? Muhmalah. Nah, muhmalah. Muhmalah itu arti kosong. Nah, kosong artinya di pangkalnya tidak ada kalimat kullu, tidak ada kalimat ba'du, tidak ada embel-embel pokoknya. Itu namanya muhmalah. Sama dengan huruf muhmalah, tidak bertitik, kosong dari titik. Ini bukan kosong dari titik, kosong daripada suar. Nah, itu namanya suar. Kullu, ba'du, la syai'a, ahadun, pokoknya embel-embel itu namanya suar. Nah, ini muhmalah. Muhmalah contohnya al-insan hayawan. Al-insan hayawan. Nah, al-insan hayawan ini kenapa tidak masuk ke sini saksiyah? Bedanya adalah ini kulli. Bedanya. Kalau saksiyah ini juz'i. Juz'iyah, maaf. Bukan juz'i, juz'iyah. Oh, ini dia kuliah. Karena dia kuliah dan pangkalnya tidak ada, kosong, tidak ada awal di sini, disebutlah dia hamliyah. Apa? Muhmal. Kemudian disebut dengan musawwar. Kalau kita bagi, dia pembagiannya di sini. Nah, pembagiannya di sini. Musawwar. Nah, musawwar itu ada dua. Ada yang pakai kullu, ada pakai ba'du. Musawwar pakai kullu namanya kuliah. Nah, namanya kuliah.
Musawa yang pakai batu namanya juz'iyah. Pakai kullu, contoh kullu sini. Kullu insanin hayawan. Nah, kalau juz'iyah ba'du insanin hayawan. Nah, saksiyah ininya juz'i. Muhmalah dia harus dari kulli, tapi sini kosong. Nah, lawan muhmalah adalah musawwarah. Pakai taswir. Taswir itu ada dua macam, ada kulliyah, ada juz'iyah. Nah, kullu insan hayawan, ba'du insan hayawan. Nah, masing-masing ini terbagi dua lagi. Nah, ada saksiyah yang mujabah. Artinya tidak didahului oleh huruf nafi. Contoh Zaidun katibun. Ada salibah, didahului oleh huruf nafi. Laisa Az-Zaidun laisa bikatibin. Ada pakai laisa, huruf nafi. Itu namanya salibah. Nah, ini juga pakai dua. Ada mujabah. Ini contohnya, insan hayawan. Ada salibah pakai huruf nafi. Contohnya? Hah? Apa? Laisal insan hawa? Laisal insan bihajar. Laisal insan bil hawan itu apa juga manusia, kalau bukan hewan. Laisal insan bihajari. Hah? Kuliah, kita bicara kuliah sekarang. Allah. Bukan. Kita bicara muhmalah. La syai'un minal insan. La syai'a minal insan bi hajar. Nah, ya, la syai'a minal insan bihajar. Nah, ini salibah. Nah, sekarang kuliah. Kuliah juga terbagi dua. Ada mujabah. Contohnya ini, kuliah insan hayawan. Ada salibah. Apa contoh salibah? Hah? Apa? Bukan ba'du, kuliah. Contoh kuliah. Kullu insan laisa bihajar. Kullu insan laisa bihajar. Nah, kenapa dikatakan salibah ada laisa? Kenapa dikatakan salibah ada la syai'a? Kenapa dikatakan salibah? Mana contohnya ini? Zaidun laisa bikatibin. Nah, ini juz'iyah juga terbagi dua. Ada mujabah. Contohnya ini, ba'dul insan. Kenapa katakan juz'iyah ada ba'du? Kenapa katakan kuliah ada kullu? Nah, kenapa katakan mujabah tidak ada huruf nafi? Ba'dul insan hayawan. Kalau pakai huruf nafi namanya salibah. Nah, salibah yang ada huruf nafi. Contohnya apa? Laisa ba'dul insan bihajar. Ba'dul insan laisa bihajar. Ba'dul insan. Masya Allah, penuh. Nah, di akal saja lihat. Kenapa katakan juz'i ada ba'du?
Kenapa katakan saliba ala laisa? Sudah. Nah, terang bak bulan. Alhamdulillah, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.